Shalom, shalom, puji Tuhan, selamat sore saudara yang saya kasih. Ya saudara, saya senang bisa bertemu dengan saudara sore ini. Mari kita satukan hati kita ya untuk coba menghayati apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita dengar bersama-sama sore hari ini. Tema hari ini tema yang menarik karena bicara tentang konsep dari teologi proper. Secara khusus kita belajar tentang hakikat atau sifat Allah, konsep Allah dan tidak berubah, dan sore ini kita belajar tentang Allah yang tak terbatas. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai umat Allah, sebagai orang-orang Kristen, kita harus wajib ya kita harus memahami hakikat Allah, keberadaan Allah, sifat-sifat Allah, konsep Allah, ya sehingga kita dapat menyelaraskan kehidupan kita ini sesuai dengan pemahaman tersebut. Nah bisa bayangkan kalau kita punya pemahaman yang keliru tentang konsep Allah. Tentu cara berpikir kita, cara kita bertindak, cara kita mengambil keputusan bisa salah. Mengapa begitu banyak muncul kekeliruan, langkah-langkah yang salah, keputusan yang salah yang kita ambil. Karena kita memiliki pemahaman yang keliru tentang Allah. Ini serius. Ya, kita akui setiap saat kita harus mengambil namanya keputusan. Namun seringkali ketika kita mengambil keputusan yang hanya kita pertimbangkan berdasarkan pikiran kita, perasaan kita, bahkan juga apa yang kita mau, yaitu keinginan kita. Namun kita sama sekali tidak menyelaraskan apa yang kita putuskan itu betul-betul sesuai dengan pemahaman kita terhadap Allah. Dan persoalannya kalau kita tidak punya pemahaman yang benar. Masalahnya muncul kalau kita tidak punya konsep yang benar tentang Allah. Nah saudara yang saya kasih, jadi apa yang kita percayai, apa yang kita yakini tentang Allah itu akan memberikan efek, memberikan pengaruh. Dan bisa mewarnai, bahkan mengubah cara pandang, perspektif kita akan semua hal. Ketika kita menentukan pilihan siapa pasangan hidup kita, ketika kita merencanakan pernikahan, ketika kita mengambil keputusan untuk bekerja, sangat ditentukan dari apa yang kita percayai tentang Allah. Kita akui dengan jujur, dalam setiap perencanaan yang kita buat untuk hidup ini, tentu kita punya kalkulasi, kita punya planning, kita punya perencanaan yang matang, pasti itu. Namun di sisi yang lain, kita juga seringkali dibayang-bayangi dengan hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, di sini kita belajar bersama bagaimana kita meyakini Allah itu. Di saat kita harus mengambil keputusan. Saudara, muncul pertanyaan, Allah itu seperti apa sih? Allah itu seperti siapa? Kadang-kadang kita membangun pemahaman kita tentang Allah seperti yang kita lihat dalam poster, dalam kalender. Kita punya bayangan seperti itu. Dan kita akui dengan jujur, pasti kita juga terpengaruh dengan apa? Konsep-konsep yang bisa membuat kita tersesat. Sehingga kita tidak bisa bertumbuh dengan baik dalam hidup ini. Ditambah maaf, karena kita punya latar belakang keluarga, kita terluka di dalam keluarga. Kita dilukai oleh karena pengalaman-pengalaman keluarga yang tidak baik. Itu juga mengganggu suasana kita. Dalam sebuah buku dikatakan ada dua hal yang menarik dalam konsep yang salah tentang Allah. Yang pertama, yaitu Allah itu seperti polisi.
Polisi yang terus mengawasi, mengamati apa yang menjadi kesalahan kita ketika misalnya mengendarai mobil misalnya. Kita disoroti, kita dilihat. Ya sekarang lewat CCTV ya. Kita disoroti. Ya. Lalu posisinya sebagai hakim yang siap menghakimi kita. Itulah gambaran kita tentang Allah. Allah yang seperti polisi yang akan memberikan penghakiman, menjatuhkan penghakiman, penghukuman akibat dosa yang kita lakukan. Jadi kita punya gambaran Tuhan itu seperti seorang polisi yang siap menghukum siapa saja yang bersalah. Nah, konsep yang kedua ini konsep sebaliknya. Jadi Allah itu seperti opa dan oma kita. Seperti kakek dan nenek kita. Ya, cenderung kita lihat kakek nenek terhadap cucu selalu bermurah hati. Bersikap yang baik, sabar terhadap cucunya. Bahkan sering memberikan apa yang diminta. Sehingga banyak cucu-cucu lebih senang dengan kakek neneknya daripada orang tuanya. Jadi kita punya bagian Allah seperti itu yang bermurah hati, yang begitu baik, sabar. Ya, memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Saudara, konsep Allah yang benar bukan oleh karena pandangan diri kita. Konsep Allah yang benar bukan oleh karena pandangan apa kata orang. Atau berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita dengar dari orang-orang tua kita, pengalaman dari lingkungan kita, pengalaman dari teman kerja kita, pengalaman dari kakak-kakak kelas kita. Tapi konsep Allah yang benar kita bangun berdasarkan firman Tuhan. Saudara, ya kita bisa tahu tentang Allah itu dari firman Tuhan. Saya katakan Allah menyatakan dirinya secara unik kepada manusia. Bagaimana Allah menyatakan diri sehingga Allah bisa dikenal oleh manusia? Allah menyatakan diri dengan pendekatan yang namanya general revelation, yaitu pewahyuan yang bersifat umum. Allah menciptakan alam semesta ini. Sehingga ketika kita melihat bagaimana keagungan alam semesta ini, kita percaya bahwa ada sang pencipta yang membuat alam ini ada. Sehingga kita bisa kagum begitu hebatnya Allah menciptakan alam semesta ini. Lewat sejarah-sejarah tragedi-tragedi bencana alam. Kejadian yang terjadi misalnya tsunami. Kita mengatakan ini bukan kebetulan. Pasti ada keterlibatan Allah. Sehingga lewat alam semesta ini sejarah yang ada, kejadian yang ada membuat kita mengakui bahwa ada Allah yang besar. Allah itu ada. Sehingga muncullah pandangan namanya teisme. Teisme, pengakuan bahwa Allah itu ada. Tetapi ketika kita bicara tentang general revelation ini, kita tidak melihat apa itu dosa. Kita tidak melihat tentang neraka, tentang sorga, tentang iman, tentang keselamatan. Bagaimana kita hidup dalam Tuhan, tidak ada. Karena alam yang berbicara. Sehingga setiap manusia membangun keyakinannya berdasarkan pengalaman. Apa yang dilihat, ketika lihat pohon ada Allah di situ. Mereka menyembah pohon. Mereka membuat patung-patung untuk disembah. Karena punya keyakinan dibangun. Itu sebagai prototipe. Atau sebagai media bahwa memang Allah ada. Tetapi Allah tidak kehilangan akal. Karena Allah punya rencana untuk manusia. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa bukan sekedar Adam dan Hawa ada di dunia ini. Karena itu Allah menciptakan Adam dan Hawa tidak seperti makhluk yang lain. Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa menurut gambar, peta, teladan Allah. Imago Dei,
Citra Allah ada dalam diri manusia. Jadi Allah bisa memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Ini sesuatu yang menarik, yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Sehingga Allah mempercayakan manusia untuk mengelola dunia ini, menjaga, termasuk ekologi, bagaimana menguasai dunia ini dengan benar, sehingga itu menjadi alat untuk apa? Untuk manusia bisa menikmati hidup shalom di dunia ini. Luar biasa, teman, sangat disayangkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Namun Allah tidak berhenti. Karena itu Allah memakai hamba-hambanya, nabi-nabinya. Allah mulai berbicara, menyatakan dirinya. Melalui 40 orang penulis kitab. Yang kita akui perjanjian lama ada 39, perjanjian baru 27, 66 kitab. Dan menariknya, walaupun ditulis dalam kurun waktu yang berbeda, antara sekitar 1500-1600 tahun, tetapi inti dari penulisan kitab ini bicara tentang apa? Dari Kejadian sampai Wahyu, bicara tentang Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat manusia. Menarik. Allah datang menghampiri manusia lewat kitab suci. Dan lalu dipertajam kembali, yaitu yang disebut dengan special revelation. Jadi wahyu yang khusus, yaitu Alkitab diberikan, lalu Allah datang menjadi manusia. Sehingga Yesus yang datang ini mengatakan kalau memang Allah tidak bisa kita lihat. Kita tidak melihat seorang pun, tidak melihat Allah. Tapi ketika melihat anak manusia, kita sama dengan melihat Allah. Jadi Allah betul-betul menyatakan dirinya. Saudaraku, berdasarkan ini kita belajar hari ini. Kehadiran Yesus, kehadiran Alkitab akan membantu kita memiliki konsep yang benar tentang Allah. Jadi mari kita bangun, ya, milikilah sebuah pemahaman yang benar tentang Allah berdasarkan firman Tuhan. Bukan apa kata orang, bukan apa kata saya, bukan apa kata pengalaman-pengalaman. Bukan, tapi berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu mengetahui konsep tentang Allah yang benar itu? Kenapa kita perlu mengetahui, memahami konsep Allah yang benar itu? Apa pentingnya, apa kepentingannya? Kita perlu memiliki konsep sehingga sepanjang dalam ibadah 3 hari ini kita bicara, 1 hari ini bicara dengan 3 khotbah tentang Allah yang hadir, Allah yang kekal dan tak berubah, dan Allah yang tak terbatas. Mengapa begitu penting? E.W. Tozer mengatakan seperti ini, apa yang datang, yang muncul dalam pikiran kita ketika kita memikirkan tentang Allah itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi apa yang saya pikirkan, yang muncul dalam pikiran saya ketika saya memikirkan tentang Allah itu merupakan hal yang sangat penting tentang diri Anda dan saya, dan sangat menentukan kerohanian Anda dan saya, yang membuat Anda dan saya bisa bertumbuh, berbuah, menjadi dewasa dalam Tuhan. Jadi apa yang kita pikirkan tentang Allah dalam pikiran kita akan menentukan. Jadi saudaraku, pengetahuan tentang Allah itu akan memberikan dampak, memberikan pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam segala aspek kehidupan kita, hati kita, bagaimana kita berelasi, bagaimana kita membangun hubungan. Bagaimana kita bisa mengasuh anak kita dengan benar? Bagaimana kita bisa berkata-kata dengan benar? Bagaimana kita bisa berpacaran dengan sehat? Bagaimana kita membangun rumah tangga, membangun kerja yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Berelasi. Kita tahu dunia kita semakin bengkok. Kita dibawa kepada dunia yang semakin jauh dari Allah. Spirit materialisme begitu kuat sekarang ini. Hidup selalu diukur dengan materi apa yang Anda punya.
Sehingga manusia mulai bersifat individualistik, menekankan kepentingan pribadi sehingga sifat ego manusia semakin meninggi, menguat sekarang ini. Disulit untuk diajak kepada hal-hal yang bersifat melayani Tuhan. Karena yang dikejar adalah materi. Karena ukurannya orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang kaya. Saudaraku, ditambah dengan spirit namanya relativisme. Semua direlatifkan. Tidak ada yang bersifat absolut. Relatif. Tidak ada yang mutlak. Hari ini bisa berkata begini, besok berkata begitu. Tidak ada bisa dipegang. Inilah dunia kita. Karena apa? Karena kita hanya terpaku kepada materi. Hati-hati, saudara. Saya tidak mengajar kepada kita untuk jadi orang yang miskin. Kita perlu berusaha bekerja untuk menjadi orang sukses. Tapi ingat, keberhasilan Anda, kekayaan Anda, titel yang Anda miliki, jabatan Anda miliki, tidak ada artinya kalau Anda tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Itu persoalannya. Itu persoalan yang perlu kita pahami. Jadi saudaraku, kita belajar hari ini bagaimana kita berelasi, membangun hubungan dalam setiap aspek kehidupan kita ini sangat ditentukan dari apa yang kita pikirkan tentang Allah dalam pikiran kita. Karena ini akan berikan pengaruh sehingga kita bisa bertumbuh. Sebagai suami, sebagai contoh. Ya, suami dipercayakan sebagai kepala rumah tangga. Tetapi bukan berarti suami harus bersikap diktator terhadap istri. Ya, suami harus mengasihi istri. Nah, pengenalan dia terhadap Allah. Karena adanya pemahaman tentang Allah. Sebagaimana Yesus sudah mengasihi jemaat. Sebagai suami harus mengasihi istri. Sebagaimana Yesus mengasihi jemaat. Kepada istri, jangan menanduk kepada suami. Jujur, saya dengan istri kadang-kadang kami seringkali tertawa di malam hari karena kami menonton suami-suami takut istri. Ada yang dicubit, ada dijewer, pada ototnya bagus. Ya, saudaraku, seringkali geli juga. Tetapi istri jangan menanduk, tunduk. Dasarnya apa? Karena mengenal Allah. Sebagaimana Kristus tunduk kepada Bapa, jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri. Nah, ini hal yang menarik yang perlu kita pahami. Mungkin lebih tajam lagi, mari kita buka Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan, jemaat Filipi, tetap ayatnya ditayangkan dulu. Jemaat Filipi jemaat yang baik. Jemaat yang baik tapi sangat disayangkan. Walaupun saya katakan jemaat yang baik tapi di dalamnya tidak ada keharmonisan. Mereka mengalami namanya disharmonis. Para pemimpin tidak akur. Sehingga Paulus memberikan nasihat. Yudea ku nasihati, Sintike ku nasihati. Bahkan dalam Filipi 2 ayat 1 dijelaskan bagaimana mereka itu betul-betul harus memahami bahwa mereka betul-betul harus bersahati sepikir. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kondisi tidak harmonis seperti itu, Paulus berkata pada jemaat Filipi, Paulus sedang ada di penjara. Dia sampaikan pesan ini. Hendaklah dalam dirimu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dalam teks Yunaninya hanya satu kata, pikiran dan perasaan. Yaitu dari kata pronesto. Bicara tentang attitude, tentang sikap.
Jadi dalam kondisi ketidakharmonisan mereka harus memiliki sikap Kristus yang dinyatakan. Dijelaskan dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi di tengah-tengah ketidakharmonisan, Paulus berkata, milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Ayo, walaupun kalian berbeda, terjadi konflik. Konflik itu dapat kamu atasi kalau kamu memiliki sikap Kristus yang dinyatakan dalam hidupmu. Dan apa sikap Kristus? Ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah. Kata dalam memiliki makna yang sangat dalam. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata being. Dalam teks Yunani dari kata huparkon. Huparkon. Nah, huparkon ini ditulis dalam bentuk waktu present participle aorist. Ingat, present adalah kala kini, waktu sekarang. Aorist bentuk lampau yang terjadi sekali. Artinya, ya saudara, yang walaupun dalam rupa Allah, artinya keberadaan hakikat Yesus berlangsung terus, tetap sama. Walaupun dia menjadi manusia, dia adalah Allah. Maka konsep dalam teologi, kristologi, Yesus adalah Allah sejati, 100% Allah. Karena dia memiliki sifat-sifat Allah, hakikat Allah ada dalam dirinya. Apa yang dilakukan Allah, apa yang dilakukan Yesus seperti apa yang dilakukan oleh Allah. Namun sisi yang lain, Yesus adalah manusia 100%. Sejati, manusia sejati. Karena sifat-sifat manusia ada dalam dirinya. Ya, kalau dia tidak manusia, maka tidak akan mungkin ada penebusan dosa. Yang menarik sini, keberadaan tetap dalam rupa Allah, morfe. Saya tidak tulis morfe, itu tentang hakikat keberadaan Allah. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai Allah. Nah, menarik kata isos dalam ayat ini. Jadi dia tidak mempertahankan, artinya kualitas dan kuantitasnya itu. Sebagai Allah, dia tidak pertahankan. Menarik, dia adalah Allah. Tapi dia tidak mempertahankan hakikatnya sebagai Allah. Ayat yang ke-7. Perhatikan, ia dikatakan mengosongkan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Kata mengosongkan itu dari kata kosong. Kalau kita maknai dari kata bahasa Indonesia, memang kita bisa tersesat. Ini buktinya loh. Orang-orang yang mencari kelemahan, kekesenan, ini buktinya. Yesus itu bukan Allah, karena kosong, nol. Tidak. Waktu Yesus datang ke dunia ini, jadi manusia, dia juga memiliki sifat Allah, karena dia adalah Allah. Nah, kata mengosongkan dalam versi King James, dia membuat dirinya no reputation. Dia buat dirinya tanpa reputasi. Dalam versi NIV, diterjemahkan dia membuat dirinya nothing, bukan apa-apa. Artinya apa? Atribut kealahannya, dia bikin seolah-olah dia bukan Allah. Dia adalah Allah, sang pencipta. Dia buat dirinya seolah-olah menjadi pribadi yang diciptakan. Ini gak gampang. Mengapa seringkali kesulitan dalam membangun relasi dalam gereja ketika kita menonjolkan kehebatan kita. Kita menonjolkan keakuan kita, kebesaran kita, sulit. Kamu tahu siapa saya ini? Kamu tahu enggak tentang saya? Kita tonjolkan ego kita, tapi Yesus yang adalah Allah. Dia buat dirinya bukan apa-apa, padahal dia Allah. Dia buat dirinya nothing.
Sampai dikatakan jadi hamba. Hamba dari kata doulos. Doulos dalam ayat 7. Hamba yang tidak punya hak atas dirinya. Di atas kayu salib. Dia berkata, kepadamu kuserahkan nyawaku. Dia tidak mempertahankan dirinya. Ya, kitab suci mengatakan tempat meletakkan kepalanya tidak ada. Burung aja punya sarang. Tapi dia enggak. Tempat meletakkan kepala di atas kayu salib. Nah, kalau kita punya pemahaman, konsep berpikir tentang Allah, yaitu Yesus yang mau menghampakan diri, yang membuat dirinya bukan apa-apa. Inilah pengenalan. Saya begitu yakin pengenalan, pemahaman, penghayatan tentang Yesus yang buat dirinya hamba sampai mati. Ini akan membantu kita. Jadi pengenalan kita terhadap Allah akan membantu kita dalam bersikap. Maka saya harapkan kita ini, mari kita betul tambah hari, tambah dewasa. Kenapa pentingnya kita mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kita nggak perlulah orang tahulah kalau kita orang hebat. Ya, orang tahulah kalau kita orang yang punya kehebatan. Nggak perlulah kita tunjukkan. Dunia sangat memposisikan itu. Pentingnya pengetahuan akan Allah. Di dalam Yesus Kristus menjadi hamba yang rendah hati dan tidak mempertahankan haknya. Kalau kita kenal seperti itu, maka kita akan dibantu dalam bersikap. Nah, sekarang kita belajar kepada tema kita. Apa makna dari kata Allah yang tak terbatas? Allah yang tak dapat dimengerti. Ya, karena tak terbatas nggak bisa dimengerti. Ya, saudara yang saya kasih, Allah yang tak terbatas artinya tidak ada batasnya dan tak dapat dibatasi. Mengapa ini menjadi kesulitan bagi kita ketika kita memahami Allah, mencoba memahami Allah dengan cara berpikir kita. Sulit. Kita akan frustasi, kita akan kecewa, bahkan kita akan meninggalkan gereja, bahkan menanggalkan iman kita, bahkan berpindah ke keyakinan lain kalau kita mencoba memahami ini. Karena Allah kita tak ada batasnya dan tak dapat dibatasi. Saudara, kecenderungan manusia ingin mengukur apa yang terjadi pada dirinya dan dunia ini. Mengukur apa yang terjadi dalam dirinya. Itulah kita. Lalu mulai membanding-bandingkan. Kita mulai membanding-bandingkan, bahkan ingin mengontrol atau mengendalikan. Namun kita tidak bisa melihat betapa terbatasnya kita ini. Kita tidak bisa melihat. Ya, kita coba mengendalikan. Kita coba membanding-bandingkan. Enggak, kita akan frustasi. Karena itu kita tidak akan pernah bisa mengerti tentang Allah secara komprehensif, secara keseluruhan. Enggak bisa. Saya begitu yakin ketika kita berupaya untuk mengerti Allah, kita akan frustasi. Mengapa Awi Tozer juga, E.W. Tozer mengatakan, ketika engkau bisa mengerti tentang Allah sebenar-benarnya, engkau akan frustasi dan engkau adalah Allah sendiri. Karena apa? Kita yang terbatas bagaimana mungkin bisa memahami yang tak terbatas. Jadi kalau kita tidak mengerti ini, maka kita akan terus bertanya-tanya kepada Tuhan. Jujur, kita akan bertanya-tanya kepada Tuhan saat kita diperhadapkan dengan masalah. Tuhan, kenapa? Saya sudah berdoa, sudah menyerahkan janjimu. Ada penyertaan dalam khotbah pagi, engkau mengajak kepada saya tentang kemahadiranmu, engkau selalu ada, engkau selalu menyertai. Namun faktanya, kenapa engkau membiarkan aku menderita seperti ini? Apa kurangnya aku? Tadi siang seorang bapak, dia mencurahkan isi hatinya. Karena mengalami gangguan darah, ada perubahan genetik tentang darah. Darah merahnya
begitu kuat sampai mengental. Harus diambil 900 cc, diambil. Ya saudaraku, sehingga sampai tensinya naik. Untung tertolong. Saya katakan, don't worry. Pasti Tuhan punya maksud di balik ini. Tidak usah engkau bertanya kenapa seperti ini. Sampai saya nggak tahan juga. Saya ikut menangis ketika mendoakan. Dia bilang begini, saya jauh dari keluarga karena beliau dari Sulawesi dengan suami istri. Menjadi dosen di Semarang ini. Saya tidak punya orang tua. Saya bilang, saya adalah orang tuamu. Saudaraku, saya bisa mengerti pergumulannya begitu berat. Ya, terbalik dengan anak saya, trombositnya rendah. Dia trombositnya bagus. Saudaraku yang saya kasih, jadi ketika kita berupaya untuk mengerti, kita bertanya-tanya kepada Tuhan saat ada masalah, bahkan pada akhirnya jujur kita punya kecenderungan akan menyalahkan Tuhan atas apa yang kita terjadi. Tuhan, engkau tidak mengasihi saya. Kita bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Jadi mari kita pahami definisi ini. Allah tidak terbatas, artinya tidak ada batasnya dan tidak dapat dibatasi. 2 ayat mari kita baca sama-sama. Mazmur 145 ayat 3, 147 ayat yang kelima, 2, 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Perhatikan, tak terduga, tak terhingga. Jadi kita tidak bisa memahami tentang Allah. Satu jangan kita bercoba-coba mempertanyakan, Tuhan kenapa, why, mengapa ini terjadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa implikasinya? Apa implikasinya Allah tidak terbatas dan tidak dapat dimengerti? Apa implikasinya? Pertama, Allah tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Ayat ini saya gunakan tadi pagi, mari kita baca sama-sama. Mazmur 90 ayat 2 dan Wahyu 1 ayat 8. 2, 3. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau Allah. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Perhatikan, Allah kita adalah Allah yang Alfa dan Omega. Alfa Omega artinya apa? Itu abjad Yunani. Alfa itu yang awal, abjad yang pertama Alfa. Omega itu abjad yang terakhir. Dijelaskan lagi, yang ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang. Dijelaskan yang Maha Kuasa. Allah yang omnipoten. Nah, jadi 2 ayat ini menolong kepada kita. Bagaimana ya Allah yang tak terbatas itu. Sehingga kita sulit untuk mengerti. Ketika pemazmur berkata sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, dikatakan bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau Allah. Apa artinya? Artinya dari ayat ini kita mengambil sebuah kesimpulan, Allah tidak terbatas oleh waktu. Dikatakan engkaulah Allah selama-lamanya. Di sebelum gunung, bumi, dunia diciptakan, engkaulah Allah selama-lamanya. Allah tidak terbatas oleh waktu. Karena itu ketika Allah menciptakan bumi dan alam semesta, barulah waktu itu ada. Jadi Allah menciptakan waktu pada penciptaan. Jadi bukan ada ciptaan dulu baru ada Allah. Sebelum ciptaan ada, Allah sudah ada lebih dahulu. Jadi waktu itu diciptakan pada saat Allah menciptakan. Jadi kita belajar di sini. Allah tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Mengapa ketika kita bicara Allah Maha Hadir, Dia tidak dibatasi oleh ruang, oleh tempat, oleh waktu.
Nah saudara yang saya kasih, kita melihat, jadi Allah dapat melihat seluruh aliran waktu secara bersamaan dan dengan 100% jelas. Contoh sederhana, seorang ibu, dia punya 2 anak yang kerja di 2 kota yang berbeda, dan ibu ini tinggal di kota yang lain. 2 anak merantau, 2 anak ngabarin sedang sakit keras, membutuhkan perhatian ibu. Ibu bingung, karena dua-duanya mengalami sakit yang harus dikunjungi. Dan ibu ini tidak mungkin mengunjungi sekaligus bersama. Enggak mungkin karena tempat tinggal kedua anaknya berbeda. Nah, dari hal ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Manusia tidak bisa berbuat seperti itu, tapi Allah bisa. Sekarang sore ini Allah ada di gereja ini. Allah juga ada di GKI Peterongan, karena sedang ibadah juga. Allah juga ada di gereja Alfa Omega di Gajah Mada. Allah ada juga di GBI Gajah. Allah ada. Allah ada juga di Amerika. Allah ada juga di Eropa. Serempak bersamaan. Itulah Allah yang tak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita baca ini Mazmur 90 ayat 4. 2, 3. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Di sini menjelaskan bagaimana Allah yang tak dibatasi oleh waktu. Dalam Mazmur 90 ini menjelaskan umur manusia sudah ada limitnya, ada batasnya. Saudara bisa baca secara utuh. Dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Sehingga Nabi Musa yang menulis Mazmur ini, dia berdoa. Dalam Mazmur 90 ayat 12, ajar kepadaku untuk menghitung hari-hariku agar aku bijaksana. Musa tahu waktunya sangat terbatas. Sehingga dia berdoa supaya Tuhan memampukan dia untuk mengelola, memanage waktunya dengan baik. Ini menantang kepada kita kalau kita sadar kita ini terbatas. Hairil Anwar pernah memberikan pernyataan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Faktanya beliau hanya hidup bertahan dalam usia 27 tahun dipanggil Tuhan. Itulah manusia. Ini menantang kepada kita. Marilah kita isi hidup ini dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Gunakan setiap kesempatan, karena kesempatan tidak bisa diulang. Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada, ex agorazo, kairos. Artinya bagaimana kita menebus setiap kesempatan, karena kesempatan tidak bisa diulang. 2 Petrus pasal 3 ayat 8, kita baca sama-sama. 2, 3. Akan tetapi saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi perhitungan Allah dengan manusia beda, karena Allah itu tak terbatas. Jadi dibandingkan dengan manusia, ya jujur, ketika Allah dibandingkan dengan manusia, kita ini terbatas. Jadi saat ada sesuatu hal yang terjadi, dan kita umumnya panik. Karena apa? Karena rencana kita mungkin berantakan. Tapi dengarkan, Allah tidak demikian. Kenapa? Karena dia melihat semuanya dengan jelas. Bahkan sampai kepada kekekalan. Dia sudah men-setting, sudah buat schedule, master plan-nya, apa akan terjadi kelak. Di Alkitab sudah dijelaskan. Ya, memang tidak begitu detail tentang kapan kedatangannya, tapi jelas dia akan datang kembali. Bahkan dia akan menjemput gerejanya. Allah mampu melihat jauh ke depan karena dia yang merancang semua itu. Tapi kita nggak tahu, maka itu jangan coba-coba kita memprediksi. Mari kita isi waktu kita dengan benar. Karena kita tidak tahu kapan dia datang. Saudara percaya atau tidak, siap atau tidak, Yesus pasti datang.
Karena itu mari kita dari hari-hari ini kita akan belajar menyadari hal ini. Saudara yang saya kasih, implikasi yang kedua. Pengetahuan dan kuasa Allah tidak terbatas. Karena dia tidak dapat dibatasi oleh waktu. Jadi pengetahuan dan kuasa Allah tidak terbatas. Jadi bagaimana kita bisa menyamai Allah? Ya kan? Ada astronot, ya, waktu di angkasa, di mana Tuhan? Dia cari Tuhan. Dia tidak ketemu Tuhan. Kita belajar sini. Jadi apa yang berhubungan dengan karakter Allah yang tidak terbatas, dan apa yang Allah berikan kepada kita juga tidak terbatas. Sebagai contoh misalnya, hidup kekekalan bersama dengan Dia yang tidak bisa diukur kapan itu. Tapi jelas dengan kacamata iman, setiap kita yang di dalam Tuhan sudah ada jaminan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jangan diragukan. Saudara yang saya kasih, jadi kita tidak akan pernah bisa mengerti betapa tidak terbatasnya pengetahuan dan kuasa Allah itu. Karena itu jangan coba-coba memasukkan Allah dalam kotak-kotak pikiran kita ketika ada masalah itu datang. Puji Tuhan. Nah sekarang kita belajar bagaimana Allah yang tidak terbatas itu dapat lebih kita mengerti. Bagaimana sih supaya kita bisa mengerti Allah yang tak terbatas itu? Ya, bagaimana pengetahuan ini dapat mengubah hidup kita, itu yang paling penting kan? Ini goal dari khotbah ini. Bagaimana sih kita bisa mengalami perubahan hidup kalau kita tahu Allah itu tak terbatas, tak dapat dimengerti. Yang pertama, ketika kita menjadi Allah itu tak terbatas, tak dapat dimengerti. Ya, pengetahuannya begitu dalam dan kita tidak bisa memahami apa yang Dia rencanakan. Nah, ini menolong kita. Ya, kita memang terbatas. Ya, dekatkanlah diri kita kepada yang tak terbatas. Dan ini memungkinkan kita bisa tenang dalam hidup ini. Saudara, kita bisa menjalani hidup di tengah-tengah situasi apapun juga dengan bergantung pada Tuhan kita yang tak terbatas. Ketika kita bergantung, bersandar kepada Tuhan yang tak terbatas, itu bikin kita tenang. Wow, ini pelajaran bagi kita. Ada banyak contoh-contoh dapat kita pelajari ketika murid-murid di Danau Galilea. Ya, mereka gelisah ketika badai itu datang. Yesus dengan tenang masih tidur. Dan mereka menjerit. Kenapa Tuhan tidak peduli? Ketika Tuhan sentak badai, diam. Badai diam. Nah kalau kita sadar Allah selalu ada. Tadi pagi hadir. Tidak usahlah kita panik. Bergantunglah, percayakanlah hidup Anda kepada Tuhan. Dalam studi Anda, dalam keluarga Anda, dalam pekerjaan Anda. Saudara, manusia bergumul dengan melihat apa yang terjadi dan bingung. Namun dengarkan, kita tahu Allah yang tak terbatas bisa memberikan ketenangan untuk masa depan kita. Karena semua ada di dalam kendali Tuhan. Kalau kita tahu semua ada dalam kendali Tuhan, kenapa kita harus dibingungkan oleh keadaan? Ini lagi heboh hari-hari ini tentang nuklir. Ya, saudaraku, berapa presiden yang lalu di Amerika, jangan bicara nuklir, jangan ngomong nuklir, karena beresiko. Tapi sekarang nuklir dibicarakan. Kita enggak. Kalau kita mengukur, kita dibayang-bayangi ketakutan. Saudaraku, mari kita belajar, kita ada dalam kendali Tuhan. Kalau kita sadar kita ada dalam kendali Tuhan, ayo belajar bergantunglah kepada Tuhan yang tak dapat kita batasi. Pengetahuannya tidak dapat kita selami. Dalam Roma pasal 11, Paulus mengungkapkan betapa dalamnya hikmat Allah itu. Sehingga dia hanya bisa berkata, doksologi, semua dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Dia kembalikan semuanya keterbatasannya
untuk supaya Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Saudara, yang kedua, kadang kita tidak perlu bertanya mengapa. Ada nyanyian, mengapakah ini harus terjadi? Ada yang bingung, bertanya kenapa dan kenapa. Ada penyanyi katakan, bertanyalah kepada rumput yang bergoyang. Saudaraku, seringkali kita dibingung oleh keadaan. Kita bisa mengerti ada misteri. Yang dimana hanya Tuhan yang tahu. Daripada kita terus bertanya-tanya dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Atau tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tidak usah. Memang penuh dengan misteri hidup ini. Kadang-kadang kita tidak habis pikir. Banyak teman-teman kita di tengah situasi COVID justru dia tetap eksis. Dia action. Bahkan dia diberkati Tuhan dalam usahanya. Tapi ada yang terpuruk karena isinya mengeluh, dibayangi ketakutan. Bahkan maaf, umurnya tidak panjang. Karena dibayangi oleh khawatir dan ketakutan akibat COVID. Saudara yang saya kasih, sebagai contoh penderitaan Ayub yang sangat luar biasa. Dan dia ingin tahu mengapakah itu semua terjadi pada dirinya. Dia bertanya, kenapa? Apa kurangnya Ayub? Kalau kita posisikan diri kita seperti Ayub, kita juga bertanya. Ayub cinta dengan keluarganya. Dia selalu membangun mezbah untuk keluarganya. Dan dia takut akan Tuhan dan benci kejahatan. Dia orang kaya, tapi orang yang saleh, dekat dengan Tuhan. Tapi dia diperhadapkan dengan bencana. Hartanya ludes, dia menjadi miskin. Anaknya 10 orang mati semuanya. Dan memuncak ketika dia diberikan penyakit dari kepala sampai kaki. Walaupun di awal-awal dia berkata dia lahir tanpa bawa apa-apa. Mati pun tidak bawa apa-apa. Terpujilah Tuhan. Namun hari-hari yang dia jalani. Belum diintimidasi, dihakimi oleh ketiga sahabatnya. Dia mulai bertanya, kenapa? Ke barat ku cari engkau. Ke timur ku cari engkau. Ke utara, ke selatan, aku tidak bertemu dengan engkau. Kenapa? Namun dalam Ayub pasal 42, dia berkata, mari kita baca ayatnya. Ayub 42 tolong ditayangkan. Ayub 42, ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Muncullah sebuah pengakuan yang luar biasa. Ketika dia mempertanyakan kenapa aku harus menderita seperti ini. Sampai istri yang aku harapkan memberikan kekuatan, justru istri juga menyalahkan bahkan minta aku mati. Yang menariknya apa saudara? Tuhan tidak menjawab pergumulannya dia. Dan Tuhan tidak memberikan jawaban kepada Ayub mengapa Ayub menderita. Tapi kita tahu, kita yang menjadi penonton tahu kan, setan tidak senang Ayub bahagia. Ya, sehingga setan minta kepada Tuhan. Jadi semua sepengetahuan Tuhan dalam hal ini. Tapi Ayub nggak tahu, karena dia tidak maha tahu. Sehingga dia tanya kenapa. Namun setelah dia dipulihkan, setelah Elihu memberikan pencerahan, dia dipulihkan, dia mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat selanjutnya, ayat 5, ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi selama ini dia berdasarkan apa kata orang. Ingat, apa kata orang, pendapat orang bisa bikin kita bingung. Tapi rupanya Ayub walaupun dia sempat mempertanyakan, dia meragukan tentang Allah dalam hidupnya. Tapi Ayub tetap membangun relasi dengan Allah. Pada puncaknya dia memberikan pengakuan. Tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan rencanamu Tuhan. Aku tahu sekarang karena aku melihat.
Jadi pengalaman spiritualitas itu terjadi pada waktu yang Tuhan kehendaki. Kalau dalam Pengkhotbah pasal 3:11, Tuhan buat indah pada waktu. Saudaraku, kita tidak usah bertanya kenapa dan kenapa dan kenapa. Yang penting tetaplah bergantung kepada Tuhan. Jalani hidup karena hidup ini tetap ada dalam kontrol kendalinya Tuhan. Kalau kita melihat manusia yang berdosa, Alkitab katakan upah dosa itu maut. Artinya semua manusia tidak ada keselamatan. Tapi di luar pemikiran manusia kan, manusia berupaya menyelesaikan masalah dosa tetap dalam dosa. Saudaraku, dengan segala macam agama penyembahannya tetap dalam keadaan dosa. Alkitab menyatakan anugerah Allah, Roma pasal 5, ketika kita tidak berdaya. Ketika kita masih tidak berdaya, Roma 5 ayat 6. Ketika kita masih berdosa, Roma 5 ayat ke-8. Roma 5 ayat 9, 10, ketika kita masih durhaka, ketika kita masih musuh Allah. Roma 5 ayat 8, dia menyatakan kasihnya, mati di salib untuk kita. Mari kita belajar hari ini. Mari kita jalani hidup kita sebagai orang-orang sudah ditebus. Bergantunglah kepada Tuhan apapun pergumulan saudara. Saya tidak tahu apa menjadi beban saudara sore hari ini. Mungkin begitu berat. Saudara membutuhkan jawaban. Banyak hal dalam dunia ini yang kita tidak tahu dan tidak bisa kita mengerti. Kejadian-kejadian yang menimpa kita, keluarga kita, orang terdekat kita, tapi kita tidak akan pernah bisa mengerti kenapa. Namun kita bisa kuat, kita bisa tenang karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Iman yang sejati tidak bergantung kepada rasional dan penjelasan. Kita tidak butuh penjelasan. Ya, walaupun semuanya kabur, kita tidak menemukan titik yang jelas atas pergumulan kita. Enggak apa-apa. Enggak jelas kenapa saya belum dijawab doa saya. Enggak jelas. Tetaplah bersandar kepada Dia. Iman yang hidup adalah iman yang mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Allah yang maha kuasa, omnipoten. Allah yang maha tahu, omniscient. Allah yang maha hadir, omnipresent. Kita tidak akan pernah bisa menyelami hikmat Allah, tapi kita bisa percaya kepada Allah. Sekali lagi, kita tidak bisa memahami hikmat Allah karena Dia tak terbatas, tapi kita bisa percaya kepada Dia sehingga kita bergantung kepada Dia, bersandar. Amin.